Apa hukum seseorang yang pernah hafal sebagian surat Al-Quran, tapi karena ia tidak menjaga hafalannya atau tidak murojaah, sehingga menjadi lupa hafalan tersebut? Terima kasih Ustaz. Memang para ulama, jumhur ulama itu menjelaskan ya, termasuk dosa besar itu dosa melupakan Al-Quran. Maka orang yang Allah berikan dia hafalan terhadap Al-Quran itu jangan sampai disia-siakan, jangan sampai dilupakan. Jadi kalau dia memang lupa terhadap hafalan Qurannya karena kelalaiannya, gak mau murojaah, gak mau baca Quran lagi, itu yang dosa. Tapi kalau dia sudah berusaha murojaah, tapi memang lupa lagi, gak masalah. Itu di luar kemampuan kita. Jadi yang dosa itu kalau lupa hafalan karena memang lalai dari Al-Quran, tidak mau murojaah, mengulang-ulang hafalannya. Namun ini jangan sampai membuat kita takut menghafal Quran. Waduh, ngeri juga ya. Kalau ngapalin Quran nanti lupa, gede dosanya, ngeri ini. Mending gak ngapalin sekalian. Gak seperti itu. Tetap kita menghafal dan kita berusaha semaksimal mungkin dan minta tolong kepada Allah Ta'ala. Takut saya ini, kalau saya makan kekenyangan, takut nanti malah gak bisa jalan. Ya gak makan-makan bahaya, makan tapi jaga biar gak kekenyangan. Saya takut kalau lewat jalan raya, takut nanti nabrak, kecelakaan. Ya kalau gitu kapan sampainya? Tetap lewat jalan raya tapi jaga, hati-hati. Meskipun nanti ada sebagian ulama yang berpendapat yang dosa besar itu bukan melalaikan tekstual Al-Qur'annya, bukan. Tapi yang dimaksud dosa besar karena lupa terhadap Al-Qur'an itu adalah tidak mengamalkannya. Itu yang dosa. Adapun lupa teksnya, lupa lafadznya, itu tidak dosa. Yang dosa adalah melupakan mengamalkan Al-Qur'an. Di Al-Qur'an sudah tahu, dia sudah hafal riba haram, tetap dia melakukan riba. Itu yang dosa. Apa yang diwajibkan di Quran malah ditinggalkan, apa yang diharamkan malah dilakukan. Itu yang dosa. Ini ada pendapat sebagian ulama, ada. Sampai ada di antara guru-guru kita ya, ada di antara guru kita sampai memotivasi para santri dan orang umum tuh ngapal Quran. Karena memang ada sebagian orang yang takut ngapal Quran gara-gara tadi, takut lupa nanti. Nah, akhirnya beli motivasi. Sudah, saya tanggung jawab, gak usah takut lupa. Kalaupun lupa itu gak dosa. Sampai segitunya. Boleh ikut pendapat ulama. Di antaranya seorang ahli sufi, Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ya, Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu berpendapat yang dimaksud melupakan Quran yang dosa itu adalah bukan melupakan teks Qurannya, tapi melupakan pengamalan Al-Quran. Sehingga guru kita ada di antara guru kita, sudah ngapal aja, gak usah khawatir, saya tanggung jawab. Kalaupun kalian lupa, saya tanggung jawab. Itu sebagai motivasi biar berani ngapal. Meskipun tetap juga nanti dimotivasi juga untuk menjaga hafalan. Menjaga hafalan sampai beliau, pokoknya kalau yang siap disimak bacaannya kasih hadiah, segitunya. Hampir tiap tahun bikin mudarosah Al-Quran yang setoran, berapa juz, 5 juz dapat hadiah sekian juta, 10 juz sekian juta, 30 juz sekian juta, itu habis puluhan juta. Sampai ketika beliau sakit, itu pun sakit parah, dapat ada orang ngasih hadiah ini Pak Kiai buat berobat ya, berobat penyakitnya. Beliau katakan, sudahlah, itu duitnya saya terima ya, tapi saya izin buat hadiah orang yang tasmi Al-Quran, yang siap simaan Al-Quran, dioper ke sana. Masya Allah, luar biasa. Dan juga orang yang berusaha menghafal Al-Quran, berusaha lagi, nanti kalau dia meninggal dunia kok ternyata belum selesai khotam hafal Quran 30 juz, nanti Allah kumpulkan di akhirat dengan para penghafal Al-Quran. Maka gak ada istilahnya kita, saya udah gede, udah dewasa, gak bisa, ngapalin aja dari Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sampai Ahlul Qunut, lupa lagi, ulang lagi, udah lancar nambah lagi.
Al-Qari'ah. Kalau lupa lagi sebelumnya, diulang lagi, kok mati kita. Maka nanti di akhirat dikumpulkan dengan orang penghafal Al-Quran. Yang penting niat kita pengen hafal sampai selesai. Bahkan ada riwayat, nanti di alam kubur itu Allah datangkan malaikat yang mengajarinya untuk menyempurnakan hafalan Al-Qurannya. Bagi siapa? Orang yang keburu meninggal dunia, tapi dia sudah berjalan menghafal Al-Quran, niatnya untuk menyelesaikan hafalannya tapi belum selesai sampai meninggal. Allah kirim malaikat di alam kuburnya untuk mengajarinya, untuk menyempurnakan hafalan Al-Qurannya. Luar biasa. Orang yang hafal Quran, dia baca, dia jaga, dia hafal, dia ikut isi kandungan Quran, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, maka nanti oleh Nabi Muhammad SAW dikasih bisyarah, dikasih kabar gembira, dia akan Allah masukkan ke dalam surga. Bukan cuma itu saja, tapi juga Allah kasih dia kesempatan memberi syafaat, memberi pertolongan kepada 10 ahli keluarganya yang diputuskan masuk neraka. Gak jadi. Kenapa? Karena dapat syafaat keluarganya yang hafal Al-Quran. Wallahu a'lam.